Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan saya Amriyadi, guru produk kreatif dan kewirausahaan di SMKN 4 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Kita akan bersama-sama belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha. Sahabat, pada video pembelajaran kali ini, sahabat akan belajar. Yang pertama, menerapkan konsep. Kompetensi dasarnya yaitu pada KD 3.1 memahami sikap dan perilaku wirausahaan. KD 4,1 mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahaan. Selanjutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan sikap dan perilaku wirausahaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan perilaku kerja prestatif secara mandiri. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data sikap perilaku wirausahaan dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat membuat laporan hasil wawancara wirausahaan di lingkungan sekitar dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi konsep wirausahaan. Istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonomi Perancis Richard dan Linton. Menurutnya, entrepreneur adalah agen movement of production at certain combination. Secara etimologi berasal dari wira dan usaha. Wira artinya pejuang atau pahlawan, atau manusia unggul. Usaha adalah perbuatan untuk mencapai tujuan. Nah, perkembangan entrepreneur dimulai dari awal abad ke-17 sampai dengan tahun 1985 sampai sekarang. Jadi istilah kewirausahaan sudah ada sejak abad ke-18. Nah, selanjutnya pengertian kewirausaha menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari Zimmerer, kewirausaha adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Sedangkan menurut Safari, kewirausahaan adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui guna ekonomisnya akan dijual. Menurut Apekarti, kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendirikan, mengelola, mengembangkan perusahaan miliknya sendiri. Nah, itu tadi ada beberapa pengertian kewirausaha menurut beberapa ahli. Sedangkan wirausahaan sendiri itu memiliki beberapa tujuan-tujuan kewirausahaan. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Karakteristik wirausahaan. Karakteristik wirausahaan adalah sifat atau tingkah laku yang khas dari wirausahaan yang membedakannya dengan orang lain. Selanjutnya akan kita pelajari dan sikap dan perilaku wirausahaan. Nah, selanjutnya karakteristik wirausahaan. Karakteristik wirausahaan yang pertama, memilih resiko modern. Dalam tindakannya, modern di sini artinya adalah memilih resiko yang sedang. Jadi wirausahaan hendaknya dalam memilih suatu usaha dia harus mempertimbangkan apakah resikonya tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian pilihlah yang resikonya. Yang kedua, mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan. Jadi, karena nanti dia akan membuat suatu usaha, dia harus berani untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Yang ketiga, mencari umpan balik atau feedback tentang perbuatan-perbuatannya, yaitu dia harus mampu untuk menerima feedback maupun nanti apakah usahanya berjalan lancar atau tidak. Dia harus berani menanggung resikonya atau umpan baliknya. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru atau istilahnya sekarang adalah berani berinovasi. Makanya harus berani kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah karakteristik wirausaha menurut manajemen sistem internasional. Ada 9 karakteristik wirausaha menurut manajemen sistem internasional. Yang pertama, mencari peluang. Yang kedua, keuletannya. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, pengambilan resiko. Yang kelima, menetapkan sasaran. Yang keenam, mencari informasi. Yang ketujuh, perencanaan yang sistematis. Yang delapan, koneksi dan. Yang kesembilan, percaya diri. Selanjutnya, karakteristik wirausahaan menurut Baygrave. Yang pertama, dream. Dream artinya mimpi, yaitu mempunyai visi keinginan di masa depan dan mempunyai kemampuan
untuk mewujudkan impiannya. Jadi, ketika mempunyai impian harus diwujudkan. Yang kedua, decisiveness, yaitu orang yang terlalu bekerja cepat dan selalu memperhitungkan apa yang akan dilakukan. Jadi bekerja cepat, namun harus diperhitungkan kemudian. Yang ketiga, doers, yaitu seorang wirausahawan dalam membuat keputusan akan langsung ditinjau lanjut. Yang keempat, determination, yaitu melakukan kegiatan dengan penuh perhatian. Yang kelima, dedication, yaitu mencurahkan perhatian pada bisnisnya atau berdedikasi penuh pada bisnisnya. Yang keenam, yaitu mencintai pekerjaan bisnis dan hasil produksi. Yang ketujuh, detail-detail di sini harus memperhatikan faktor yang terkecil. Yang kedelapan adalah destiny, yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Yang kesembilan, dollar, yaitu tidak mengutamakan mencapai kekayaan. Motivasinya bukan uang, karena uang dianggap sebagai ukuran kesuksesan. Yang kesepuluh, distribute, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya. Menurut Fadel Muhammad, karakteristik wirausahaan: yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, inovasi. Yang ketiga, cara pengambilan keputusan. Yang keempat, sikap tanggung jawab terhadap perubahan. Yang kelima, bekerja ekonomis dan efisien. Yang keenam, mempunyai visi masa depan. Yang ketujuh, sikap terhadap resiko. Selanjutnya, sikap dan perilaku wirausaha menurut Temons Maxalow dan Zemeral. Yang pertama, commitment and determination. Yang kedua, the server design for responsibility. Yang ketiga, opportunity obsession. Yang keempat, tolerant forex ambiguity and uncertainty. Yang keenam, creativity and flexibility. Yang ketujuh, desire for intermediate. Yang kedelapan, high level of energy. Yang kesembilan, motivation to excel. Yang kesepuluh, orientation to the future. Yang kesebelas, Williams. Yang terakhir, ke-12, leadership ability. Keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Keberhasilan dalam berwirausaha. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin dan berani. Yang kegagalan dalam berwirausaha itu biasanya karena: yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Yang kedua, bakat yang tidak cocok. Yang ketiga, kurang pengalaman. Yang keempat, tidak mempunyai semangat berwirausaha. Wirausahaan itu menurut Imam Santosa Soekardi: yang pertama, perilaku instrumental perilaku. Yang kedua, prestatif perilaku keluasan bergaul. Yang ketiga, perilaku kerja keras. Yang keempat, perilaku keyakinan diri. Yang kelima, perilaku pengambilan resiko. Yang keenam, perilaku sesuai kendali kemudian. Yang ketujuh, perilaku inovatif. Dan yang terakhir, yang kedelapan, perilaku kemandirian. Nah, jadi karakter wirausaha apa yang harus dipakai untuk mempertahankan bisnisnya? Yang pertama itu, jangan mudah berpuas diri. Yang kedua, kemudian harus hidup hemat cermat dan bersahaja. Yang ketiga, harus meningkatkan kerja keras tekun dan teliti. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Yang kelima, membuat pelanggan setia. Dan yang keenam, tawakal kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, selalu dinamis. Beberapa contoh wirausaha yang sukses karena keuletan dan komitmen tinggi dan ketegunannya. Yang pertama, Thomas Alva Edison. Nah, ini ya, dia penemu bola lampu. Ternyata dia tidak cuma menemukan bulan lampu, dia juga seorang matematikawan dan fisikawan. Yang kedua, Bill Gates. Dia mendirikan Microsoft Office, bahkan sampai sekarang yang Office itu sangat besar, ya, menjadi perusahaan raksasa. Yang ketiga adalah Charles F. Wilson, presiden perusahaan General Motor Corporation (GMC). Dan yang keempat, Andrew Carnegie, pendiri industri baja. Yang kelima, Steve Jobs, penemu Apple komputer. Yang keenam, nasional.